Halo semuanya, selamat datang di Bedah Sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu peristiwa sejarah paling fenomenal dan jujur aja paling banyak diperdebatkan di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan pusaran tragedi 1965. Kita akan membedah ini secara objektif dan netral, biar kita benar-benar paham fondasi sejarah dari apa yang sebenarnya terjadi. Coba deh kalian ingat-ingat lagi pelajaran sejarah di sekolah dulu. Pertanyaannya, apakah sejarah yang kita pelajari itu 100% benar? Maksudku, selama lebih dari 30 tahun, kita ini kan cuma disuapi satu versi resmi yang seolah nggak boleh dibantah sama sekali. Tapi, yakin itu cerita lengkapnya? Atau jangan-jangan ada banyak lapisan fakta yang sengaja ditutupi demi agenda politik tertentu? Oke, mari kita selami ini sama-sama. Ini nih peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari narasi resmi negara, terus lanjut ngebahas celah dan pandangan akademisnya. Habis itu kita lihat konflik internal militernya, gimana konsolidasi Soeharto, urusan perang dingin dan peran CIA, sampai akhirnya ngomongin kenapa sih kita perlu banget meninjau ulang sejarah. Kita bakal kupas ini lapis demi lapis secara metodis. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya, narasi resmi negara alias cerita tunggal versi Orde Baru, yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita. Kalian pasti sadar kan betapa kuatnya narasi tunggal ini nempel di kepala kita. Ini tuh bukan sekedar penulisan sejarah biasa, ini benar-benar dogma yang ditanamkan secara sistematis ke satu generasi penuh. Coba dibayangin, mulai dari tradisi wajib nonton film pengkhianatan G30S/PKI tiap tanggal 30 September, kurikulum sekolah yang kaku banget tanpa ada ruang buat nanya, sampai stigmatisasi ngeri yang menghancurkan hidup para mantan tahanan politik dan keluarganya. Intinya, negara waktu itu pegang kendali mutlak soal apa yang boleh dan nggak boleh didengar oleh publik. Tapi tunggu dulu, kalau kita bandingin klaim negara ini sama riset akademis modern pasca 1998, mulai kelihatan nih celah logikanya besar banget malah. Gini deh, kalau emang PKI itu satu-satunya dalang yang merancang kudeta nasional sebesar itu, kenapa mereka nggak langsung ngambil alih media nasional secara penuh? Atau dudukin istana negara sekalian? Bukti dari para sejarawan justru nunjukin kalau tokoh utama mereka, DN Aidit, malah kelihatannya kaget dan sama sekali nggak siap pas kejadian ini meletus. Aneh kan? Nah, ini ngebawa kita ke lapisan kedua. Kita bakal bahas celah-celah di sejarah resmi tadi, dan gimana akademisi ngeliat ini bukan murni rencana komunis semata, melainkan imbas dari konflik panas di dalam tubuh militer kita sendiri. Salah satu rumor yang jadi pemicu paling krusial waktu itu adalah isu Dewan Jenderal. Jadi, beredar rumor kencang di tahun 1965 kalau sekelompok jenderal elit Angkatan Darat yang katanya dibackingi CIA lagi nyusun rencana buat mengkudeta Presiden Soekarno. Para pelaku G30S, Kelet Kol Untung, ngakunya sih aksi mereka itu justru operasi buat nyelamatin Soekarno dari dewan ini. Jadi, niatnya bukan buat ngegulingin pemerintah. Biar lebih jelas, kita harus lihat betapa rumitnya dinamika militer kita saat itu. Militer tahun 1965 itu sama sekali nggak solid. Ada faksi loyalis yang pro banget sama Soekarno. Terus ada faksi elit Angkatan Darat yang anti-Soekarno dan super curiga sama komunis, kayak Jenderal Nasution. Belum lagi faksi netral yang istilahnya wait and see aja siapa yang bakal menang. Makanya banyak peneliti bilang kalau G30S ini sebenarnya lebih kayak gejala dari benturan antar faksi yang udah panas banget di dalam, bukan serangan murni dari satu kubu komunis yang bersatu padu. Ada satu kutipan menarik dari sejarawan John Rusa. Dia ngerangkumnya tajam banget kayak gini. Kejadian ini kemungkinan besar awalnya cuma aksi pemberontakan skala kecil dari segelintir perwira yang melibatkan sedikit orang PKI. Tapi aksi kecil ini kemudian dipakai atau dimanipulasi habis-habisan sebagai dalih pamungkas buat pengambil alihan kekuasaan yang jauh lebih masif. Bener-bener kayak efek bola salju. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana efek langsung dari penculikan itu jadi karpet merah buat Mayor Jenderal Soeharto naik ke puncak kekuasaan. Coba kita pikirin satu pertanyaan besar ini. Kalau emang ini adalah rencana master plan komunis buat ngehabisin petinggi militer, kenapa Soeharto nggak ikut diculik? Padahal waktu itu beliau adalah Panglima Kostrad loh, jenderal top yang pegang kendali pasukan strategis di Jakarta. Ini anomali sejarah yang luar biasa gede. Fakta bahwa dia nggak disentuh sama sekali, bikin dia bisa dengan cepat ambil alih kendali tanpa hambatan berarti. Lini masa di slide ini nunjukin betapa brilian dan cepatnya semua itu terjadi. Bayangin aja, penculikan terjadi di dini hari tanggal 1 Oktober. Di hari yang sama, Soeharto udah berhasil ngamanin markas Kostrad dan nguasain media nasional. Dari titik itu, kekacauan benar-benar dimanfaatin buat secara sistematis menyingkirkan lawan politik, menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya dan pelan-pelan menggeser posisi Soekarno.
Puncaknya, dokumen super semar di bulan Maret 1966 yang bikin kekuasaannya pindah sepenuhnya ke Soeharto. Nah, bagian keempat ini bakal ngebuka perspektif yang jauh lebih luas lagi. Kita nggak bisa ngomongin 1965 tanpa ngelihat papan catur politik dunia waktu itu, perang dingin dan keterlibatan intelijen asing. Konteksnya gini, dunia lagi kebelah dua, blok barat yang kapitalis lawan blok timur yang komunis. Terus Indonesia posisinya di mana? Secara resmi sih di bawah Soekarno kita ini non-blok, netral. Tapi sikap Soekarno yang vokal banget tentang imperialisme barat dan mulai nerima bantuan militer dari Soviet jelas bikin Amerika Serikat dan sekutunya was-was berat. Indonesia dianggap berpotensi besar jadi ancaman. Jadi taruhan geopolitik di negara kita waktu itu benar-benar lagi tinggi-tingginya. Dan asal kalian tahu, intervensi ini nggak ujuk-ujuk muncul. Intelijen asing, khususnya CIA, udah lama banget cawe-cawe buat ngerongrong stabilitas pemerintahannya Soekarno. Lihat aja rekam jejaknya. Dari nyuplai senjata buat pemberontakan PRRI Permesta tahun 1958, terus ngucurin dana buat propaganda anti-komunis, sampai nyusun daftar panjang nama-nama tokoh PKI di pertengahan 60-an. Artinya, jauh sebelum September 1965, upaya asing buat mengguncang Indonesia itu emang udah konsisten jalan. Terus, poin krusialnya ada di apa yang terjadi tepat setelah G30S. Berdasarkan berbagai dokumen rahasia yang sekarang udah bisa diakses publik, negara-negara asing ini terbukti aktif memfasilitasi gelombang kekerasan yang terjadi. Kedutaan Amerika diam-diam nyediain alat komunikasi canggih, dana, sampai senjata. Bahkan ngasih daftar ribuan nama target eksekusi ke militer kita. Di waktu yang sama, Inggris dan Australia bantu mompa propaganda pro-barat ke seluruh dunia. Tujuannya sangat jelas, mastiin Indonesia nggak jatuh ke tangan komunis dan masuk ke kubu mereka. Coba resapi kutipan dari dokumen CIA tahun 1968 ini. Terasa dingin banget ya? Walaupun bagi rakyat Indonesia ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat hati, tapi di mata intelijen barat, jatuhnya Soekarno dan hancurnya PKI justru dipandang dan dirayakan sebagai salah satu kemenangan strategis terbesar mereka di era Perang Dingin. Benar-benar sebuah ironi. Kita lanjut ke bagian kelima. Mari kita bahas harga kemanusiaan yang harus dibayar sangat mahal dari semua manuver elit politik ini dan gimana Orde Baru akhirnya terbentuk. 500.000 sampai 1 juta jiwa. Angka yang bikin merinding. Ini adalah perkiraan jumlah nyawa yang hilang selama gelombang pembantaian massal dari akhir 1965 sampai 1966. Dan itu belum termasuk ratusan ribu orang lainnya yang dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan yang jelas. Sejarawan internasional secara luas nyebut ini sebagai salah satu genosida politik terbesar di abad ke-20. Dan ironisnya, kejadian sebesar ini juga yang paling lama ditutup-tutupi keberadaannya. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, sekaligus pelajaran terpenting dari eksplorasi kita hari ini. Yaitu kenapa sih meninjau ulang sejarah yang disetujui negara itu adalah sebuah keharusan. Semuanya mulai nemu titik terang pas rezim Soeharto jatuh di tahun 1998. Era reformasi benar-benar jadi titik balik karena keran kebebasan informasi akhirnya terbuka. Sejarawan dan akademisi akhirnya bisa menganalisis dokumen dan arsip yang selama puluhan tahun dirahasiakan. Dari situ, kita pelan-pelan bisa melepasin diri dari jerat propaganda dan mulai ngebangun sejarah berbasis bukti nyata. Yang ngebuktiin kalau peristiwa 1965 itu luar biasa kompleks dan nggak sekedar hitam putih kayak yang didoktrinkan ke kita. Jadi, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan tajam buat kalian. Haruskah kita terus kritis nanya soal sejarah kita, atau kita terima beres aja sama versi resmi yang disodorin dari atas? Pemahaman kita soal 1965 ini kan udah berevolusi secara dramatis banget nih, berkat dibukanya berbagai dokumen rahasia dan kajian-kajian kritis. Makasih banget udah ikut nemenin eksplorasi mendalam ini. Pesanku cuma satu, tetaplah kritis, banyak baca, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan masa lalu. Karena cuma dengan benar-benar paham masa lalu, kita bisa ngebaca masa kini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.